Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan nama saya Aruni Kiki Kultom, NIM 1911010504250. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan materi mengelola kualitas Six Sigma dan Total Equity Management. Yang pertama, pengertian Six Sigma. Six Sigma yaitu salah satu konsep atau metode untuk meningkatkan kinerja, membangun keunggulan dalam persaingan melalui peningkatan proses bisnis dengan mengurangi atau menghilangkan penyimpangan terhadap proses bisnis yang ada, serta mengurangi cacat dari sumber daya dengan tujuan kepuasan konsumen tetap terpenuhi. Vertical System Management Six Sigma antara lain satu, memahami kebutuhan pelanggan dan menyelaraskan strategi dan proses-proses inti dalam pemenuhan kebutuhan tersebut. Yang kedua, menggunakan analisa yang rinci untuk memahami dan meminimalkan variasi pada proses inti. Yang ketiga, infrastruktur yang kuat untuk menjamin jalannya aktivitas perbaikan dalam organisasi dapat melaju bebas dari hambatan. Six Sigma sebagai metodologi dan sistem manajemen. Pertama, Six Sigma sebagai metodologi dalam pemecahan suatu masalah, yaitu Six Sigma menyediakan metodologi yang dikenal dengan DEMICE. Antaranya, define untuk memvalidasi masalah, square adalah untuk mengukur masalah tersebut, analis untuk mencari sumber dan akar permasalahan, impromat untuk menentukan, memprioritaskan, dan mengimplementasi solusi dari tiap masalah yang sudah tervalidasi. Kontrol adalah untuk menjaga solusi yang sudah diterapkan agar tetap berjalan dan tidak muncul kembali permasalahannya. Yang kedua, Six Sigma sebagai sistem manajemen. Penggunaan alat ukur yang konsisten akan membantu organisasi memahami dan mengontrol proses intinya. Dan dengan metodologi problem solving yang sistematis akan membantu organisasi mendapatkan solusi yang berdasarkan akar permasalahannya. Adapun faktor-faktor penting dalam implementasi Six Sigma antara lain yaitu pertama, dukungan dari top level, yang kedua, tim yang hebat, yang ketiga, training yang berbeda dari yang sudah pernah ada, yang keempat, alat ukur yang baru dan menggunakan DPMO, defects per million, berdasarkan persepsi konsumer yang berhubungan erat dengan kritikal yang diukur berdasarkan persepsi konsumer yang bisa dibandingkan antara departemen atau divisi dalam satu perusahaan. Yang kelima yaitu mempromosikan usaha untuk melakukan peningkatan kualitas secara terus-menerus. Tujuan utama dan manfaat dari Six Sigma. Tujuan umum dari Six Sigma adalah untuk memperbaiki sistem manajemen suatu perusahaan yang terkait dengan pelanggan. Tujuan khususnya yaitu untuk memperbaiki proses yang difokuskan pada usaha untuk mengurangi varian proses yang cacat sehingga dapat mencapai DPMO. Dan adapun manfaat dari metode Six Sigma yaitu untuk mencakup pengurangan biaya, peningkatan produktivitas, pertumbuhan pangsa pasar, pengurangan cacat, dan pengembangan produksi atau jasa. Ada beberapa kelebihan dari metode Six Sigma, antara lain, satu, Six Sigma dapat diterapkan di bidang usaha apa saja, mulai dari rencana strategi sampai operasional, hingga pelayanan pelanggan dilakukan secara maksimal. Yang kedua, Six Sigma sangat berpotensi dalam bidang jasa atau non-manufaktur, misalnya seperti bidang manajemen, keuangan, pelayanan pelanggan, pemasaran, dan teknologi informasi, dan sebagainya. Yang ketiga, dengan Six Sigma dapat lebih memahami sistem dan dapat memonitor di mana letak kesalahannya. Yang keempat, Six Sigma tidak statis. Bila kebutuhan pelanggan berubah, maka kinerja metode Six Sigma juga akan berubah. Namun dibalik dari kelebihannya,
Sisi IMA sendiri juga memiliki kekurangan, yaitu letak biaya pelatihan yang sangat mahal, sehingga untuk beberapa orang merasa terbebani dalam kendala biaya. Dan pada umumnya hanya perusahaan-perusahaan besar saja yang mampu membiayai program Six Sigma tersebut. Contoh perusahaan yang telah menerapkan Six Sigma yaitu Six Sigma yaitu strategi peningkatan kualitas daya saing yang perusahaan telah banyak pakai di kelas dunia tinggi. Misalnya seperti perusahaan Motorola, General Electric, atau GE, Honeywell atau Allied Signal, Citibank, Aircraft, Ford Motor Company, Walmart, atau retailer, dan juga perusahaan yang dimiliki nilai penjualan terbesar di dunia. Yang kedua yaitu pengertian metode Total Equality Management. Total Equality Management yaitu suatu sistem manajemen yang kualitasnya fokus kepada pelanggan dengan melibatkan semua level karyawan dalam melakukan peningkatan atau perbaikan yang secara terus-menerus atau berkesinambungan. Total Equality Management ini digunakan sebagai strategi data komunikasi yang efektif dalam kegiatan-kegiatan perusahaan. Dan singkatnya, Total Equality Management ini di pendekatan manajemen ini mencapai keberhasilan jangka panjang menyebabkan kepuasan pelanggan. Adapun tujuan utama dari metode Total Equality Management adalah untuk dapat bersaing dan unggul dalam persaingan global dengan mengoptimalkan kemampuan dan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan secara berkesinambungan, sehingga dapat memperbaiki kualitas barang dan jasa. Beberapa manfaat dari metode Total Equality Management antara lain, Total Equality Management membuat perusahaan berfokus pada keinginan pasar. Yang kedua, Total Equality Management menginspirasi pekerja untuk memberikan mutu terbaik dalam setiap aktivitas. Yang ketiga, Total Equality Management menyalurkan prosedur yang penting untuk memperoleh hasil yang unggul. Yang keempat, Total Equality Management membantu untuk secara kontinu menguji semua proses untuk membuang hal yang tidak diperlukan dan dari hal yang tidak produktif. Yang kelima, Total Equality Management mendukung perusahaan untuk benar-benar mengerti persaingan yang ada dan untuk membangun strategi peran yang efektif. Yang keenam, Total Equality Management membantu untuk membangun prosedur yang baik untuk komunikasi dan menghargai kinerja yang baik. Total Equality Management juga membantu untuk mengeluas proses apa yang diperlukan untuk membangun strategi perkembangan secara kontinu. Adapun definisi dari metode Total Equality Management yaitu satu, kualitas meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Yang kedua, kualitas mencakup produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan. Yang ketiga, kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah. Misalnya, apa yang dianggap berkualitas saat ini, mungkin saat akan yang datang, kualitasnya sudah berkurang. Yang keempat, kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi dan melebihi harapan. Unsur-unsur utama dari metode Total Equality Management yaitu fokus pada pelanggan, pendekatan ilmiah, kerjasama tim, pendidikan dan pelatihan, kesatuan tujuan, obsesi terhadap kualitas, komitmen jangka panjang, perbaikan sistem secara berkesinambungan, kebebasan yang terkendali, dan adanya keterlibatan dan pemberdayaan. Beberapa kelebihan dari metode Total Equality Management antara lain, satu,
Metode Total Equity Management tidak mempercayakan semata-mata pada perintah atasan yang memerintah. Namun, Total Equity Management mengutamakan kepentingan untuk menetapkan kerjasama di dalam organisasi antara atasan dengan bawahannya. Yang kedua, penerapan metode Total Equity Management merupakan suatu konsep yang menjawab kebutuhan masyarakat saat ini, sehingga keinginan dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Yang ketiga, yaitu di mana penerapan Total Equity Management merupakan konsep yang mengajak seluruh masyarakat dan pemerintah untuk membangun bersama mutu pendidikan untuk lebih maju dan berkembang. Dan ada juga kelemahan dari metode Total Equity Management, yaitu di mana Total Equity Management kualitasnya sering hanya dijadikan sebagai motivasi agar lebih maju. Tetapi kenyataannya strategi usaha dan kinerja tidak sesuai atau kurang. Yang kedua, Total Equity Management merupakan aktivitas yang bersifat hanya di dalam departemen di banyak perusahaan. Masing-masing departemen mempunyai kebijakannya sendiri, sehingga tidak mencakup keseluruhan organisasi. Yang ketiga, banyaknya perusahaan yang membuat kualitas lebih kabur dan tidak jelas dengan menetapkan dalam tujuan yang berdampak positif tanpa memiliki cara untuk memonitor kemajuan pencapaian tujuan tersebut. Beberapa hambatan dan kendala mengadopsi metode Total Equity Management dalam perusahaan. Yang pertama, organisasi pemerintah yang kaku. Pengalaman global menunjukkan budaya organisasi, baik di sektor swasta maupun sektor publik, sangat sulit untuk dirubah. Faktor-faktor yang membentuk budaya organisasi adalah struktur kekuasaan, sistem administrasi, proses kerja, kepemimpinan, predisposisi pegawai, serta praktek-praktek manajemen. Yang kedua yaitu ada disfungsi sistem organisasi. Kerap kali organisasi pemerintah memiliki misi ganda, bahkan kadang tumpang tindih, dan hanya sedikit lembaga pemerintah yang memiliki akuntabilitas di mata masyarakat. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan yang tradisional dan sentralistik. Meskipun perlahan-lahan pemerintah mulai menerapkan desentralisasi, namun pemerintah tingkat kabupaten masih tetap ada kecenderungan untuk bertindak dengan gaya top-down. Yang keempat, struktur wewenang yang sangat hierarkis. Teruntuk di Indonesia, karakteristik sektor publik dilakukan secara tradisional berdasarkan stratifikasi status di mana manajer senior memegang wewenang yang amat besar. Yang kelima yaitu adanya lembaga komitmen para manajer senior. Biasanya tanggapan awal terhadap Total Equity Management cukup positif, namun kerap hanya dalam bentuk dukungan verbal semata. Masalahnya mulai muncul ketika diperlukan dukungan aktif dari manajemen senior untuk menciptakan atmosfer yang kondusif, di mana staf bisa bereksperimen dan mempelajari pendekatan baru tanpa takut disalahkan, atau ketika terjadi tekanan untuk melaksanakan proyek pesanan. Metode Six Sigma dan Total Equity Management dalam pengendalian kualitas. Six Sigma adalah suatu alat manajemen baru yang digunakan untuk mengganti Total Equity Management. Dan dalam metode pengendalian kualitas, metode Total Equity Management sendiri hanya memberikan petunjuk tentang menjaga dan meningkatkan kualitas tanpa membuktikan keberhasilan peningkatan kualitas perusahaan, sedangkan kontribusi Six Sigma lebih berfokus kepada nilai pelanggan dan konsumen, sehingga perusahaan dalam membuat produknya mampu mengidentifikasi secara rinci. Sekian hasil dari presentasi saya. Terima kasih.